Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang bagi siswa baru MTS Wanasari. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, di sini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, di sini ada biodata dari Ibu. Yang pertama, nama. Nama Ibu adalah Agustina Elanda. Jadi nanti kalian bisa panggil Ibu Agis. Yang kedua, ada tempat tanggal lahir. Ibu lahir di Bandung tanggal 11 Agustus tahun 1999. Jadi untuk tahun ini, Ibu berusia 21 tahun. Nah, alamat Ibu ada di Kampung Margamukti, RT 01, RW 01 yang ada di Desa Sukawani. Selanjutnya, pendidikan terakhir. Nah, untuk saat ini, Ibu itu masih kuliah S1 dengan jurusan Pendidikan Matematika di IKIP Siliwangi. Nah, selanjutnya moto hidup. Moto hidup Ibu ini hidup sederhana, mati enak. Artinya, kita harus hidup itu harus ada dalam kesederhanaan gitu. Dalam urusan duniawi, apalagi dalam urusan duniawi kita harus hidup sesederhana mungkin. Tapi sesederhana hidup kita itu harus menghasilkan sebuah tujuan, karena tujuan dari kita hidup itu adalah untuk mati kan ya. Nah, di sini matinya enak, artinya mati enak itu yang mati yang insya Allah diridhoi Allah, mati yang insya Allah husnul khotimah. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada kontak person Ibu atau kontak-kontak yang mungkin nanti bisa mempermudah kalian ketika ada materi yang mungkin kurang dipahami ataupun ada pertanyaan mengenai tugas gitu. Nah, di sini kalian bisa tanyakan langsung kepada Ibu mengenai melalui nomor WA, Instagram atau Facebook lah, terserah gitu ya. Selanjutnya, kalian pasti bertanya-tanya kan siapa sih yang mana nih Ibu Agis itu yang mana? Karena kita di sini kan tidak ada pembelajaran tatap muka secara langsung, jadi pasti kebanyakan belum pernah melihat Ibu gitu. Nah, ini dia ya bagi yang belum pernah melihat Ibu, pasti karena sebagian udah ada yang mengenal gitu. Ini dia. Cara. Nah, ini jadi wajah Ibu seperti ini ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian ketemu di jalan ataupun ketemu dimanapun itu, kalian bisa sapa aja Ibu ya. Jangan sungkan. Nah, itu ya biodata diri Ibu. Nah, bagi yang belum tahu, di sini Ibu tuh guru matematika ya. Nah, kita langsung aja masuk ke pembelajaran. Pada pembelajaran awal ini, materi yang akan Ibu sampaikan, yang pertama itu mengenai materi bilangan bulat dan pecahan. Nah, sebelum ke materi bilangan bulat dan pecahan, kalian di sini harus paham dan tahu dan paham mengenai hierarki atau susunan dari bilangan. Gitu. Nah, di sini yang pertama, yang menjadi bilangan utama dari semua bilangan itu adalah ini, bilangan kompleks gitu. Hanya saja kita nggak akan bahas apa itu bilangan kompleks. Selanjutnya di sini bilangan kompleks terbagi menjadi dua. Nih, terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan bilangan real dan ada yang disebut dengan bilangan imajiner. Nah, kita juga gak akan bahas apa itu yang dimaksud dengan bilangan real dan apa itu yang dimaksud bilangan imajiner. Nah, selanjutnya di sini bilangan real terbagi menjadi dua. Kalau bilangan imajiner tidak terbagi. Nah, bilangan real terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan bilangan rasional dan ada yang disebut dengan bilangan irasional. Nah, selanjutnya di sini bilangan rasional juga terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan bilangan bulat dan ada yang disebut dengan bilangan pecahan. Nah, berarti ini nih yang akan kita bahas. Apa yang dimaksud dengan bilangan bulat dan apa yang dimaksud dengan bilangan pecahan. Nah, selanjutnya di sini bilangan bulat juga terbagi menjadi dua. Ada bilangan cacah. Bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Nah, kita lanjut. Bilangan
Caca di situ adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya itu disebut dengan bilangan cacah gitu. Kalau di sini yang selanjutnya, yang kedua, di sini ada yang disebut dengan bilangan bulat negatif. Nah, berarti untuk bilangan cacah di sini adalah bilangan bulat positif gitu, karena 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu adalah bilangan positif gitu. Jadi bilangan cacah itu sama saja dengan bilangan bulat positif. Nah, gitu. Kalau yang negatif artinya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya gitu. Selanjutnya di sini Ibu sudah bilang tadi bahwa bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari angka 0, 1 dan seterusnya. Maka bilangan cacah di sini terbagi menjadi dua. Lagi yang pertama ada bilangan asli dan 0. Nah, bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari angka 1, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dan 0. Berarti itu termasuk bilangan cacah gitu ya, sesuai dengan tadi pengertiannya. Nah, di sini bilangan asli juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Gitu. Yang hanya memiliki dua faktor, yaitu bilangan itu sendiri dan angka 1. Nah, contoh bilangan prima itu adalah angka 2. Kenapa angka 2? Karena 2 itu hanya bisa dibagi oleh angka 2, yaitu dirinya sendiri, dan hanya bisa dibagi dengan angka 1. Gitu kan? 2 bagi 2, 1. 2 bagi 1, 2. Nah, selain dari angka 2 dan 1, 2 ini nggak bisa dibagi dengan 3, nggak bisa dibagi dengan 4, artinya 2 itu adalah bilangan prima. Selanjutnya, contohnya lagi, bilangan 3, angka 3. 3 juga prima. Kenapa? Karena 3 hanya bisa dibagi dengan angka 3, yaitu dirinya sendiri, dan angka 1. Jadi faktornya hanya 2, ada angka 3 dan angka 1 gitu. Nah, tidak bisa angka 3 dibagi oleh 2, dibagi oleh 4. Nah, gitu. Selanjutnya, contoh yang lain misalkan angka 4. Angka 4 termasuk prima tidak? Coba kita lihat. 4 bisa dibagi dengan angka 4, dirinya sendiri, juga bisa dibagi dengan angka 1. Nah, tapi angka 4 bisa dibagi dengan 2. Nah, artinya ketika ada pembagi atau faktor lain dari dirinya sendiri dan angka 1, maka bilangan tersebut bukan bilangan prima. Nah, jadi angka 4 itu bukan bilangan prima gitu. Nah, nanti kalian teruskan lagi ya. Bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Lalu ada bilangan komposit. Bilangan komposit itu adalah bilangan yang bukan bilangan prima gitu. Jadi seperti tadi 4 itu berarti bilangan komposit. Terus 6 juga bilangan komposit karena bisa dibagi 3, bisa dibagi 6, bisa dibagi 2, bisa dibagi 1 gitu. Berarti faktornya tidak hanya ada 2. Selanjutnya di sini 1. Nah, 1. Bilangan asli kan tadi bilangan yang dimulai dari angka 1. Nah, berarti 1 juga termasuk bilangan asli. Terus ada tambahan di sini ada yang disebut dengan bilangan genap dan ada bilangan ganjil. Nah, gitu. Di sini yang dimaksud dengan bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2. Jadi ketika dibagi 2, dia itu habis. Contoh, 2 bagi 2, 1. Habis. Terus, 4 bagi 2, 2. Gitu. Atau yang lebih sederhananya itu bilangan yang bisa dibagi 2. Ketika dibagi 2, bilangan tersebut tidak menghasilkan koma. Gitu. Nah, itu adalah bilangan genap. Kalau bilangan ganjil, kebalikannya bilangan genap. Ketika dia dibagi 2, dia menghasilkan koma atau tidak bisa habis dibagi 2. Contohnya angka 3. Angka 3 ketika dibagi 2, bisa dibagi 2? Ya bisa, tapi menghasilkan koma gitu. Itu adalah bilangan ganjil. Contohnya 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Nah, itu ya.
Ibu harap kalian paham. Kalau misalkan tidak paham, kalian bisa bertanya gitu nanti ya. Langsung saja tanya ke Ibu. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan bahas mengenai bilangan bulat dan pecahan. Nah, kita lihat tadi seperti pengertian di awal bahwa bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah atau bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif gitu. Nah, di sini kita lihat di sini ada yang disebut dengan garis bilangan, di mana angka 0 itu berada di tengah-tengah atau berada di antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, sebelah kanan ini adalah bilangan bulat positif gitu. Yang sebelah kiri ini yang tandanya merah adalah bilangan bulat negatif gitu. Nah, ada hal yang perlu kalian ingat, ini harus diingat, harus benar-benar jangan lupa, ini harus benar-benar diingat gitu. Bahwa semakin kanan bilangan ke sini ya, berarti ke arah yang positif. Semakin kanan bilangan artinya semakin menjauhi angka 0 ke sebelah kanan, maka nilai dari bilangan tersebut semakin besar gitu. Contoh, 0 ke sini kan sebelah kanan berarti 1, berarti 0 sama 1 lebih besar 1 gitu. 1 ke sini ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Nah, kalau kita lihat di sini bilangan yang paling besar adalah 5. Kenapa? Karena 5 berada paling kanan dari angka 0, berarti nilainya paling besar gitu. Semakin kanan bilangan, semakin besar nilainya gitu. Lalu kebalikannya, ketika semakin kiri posisi bilangan, artinya menjauhi 0 ke sebelah kiri, maka bilangan tersebut semakin kecil. Contoh nih, 0 sama negatif 1. Mana yang ada di sebelah kiri? 0 atau negatif 1? Nah, tentunya negatif 1 berarti negatif 1 itu lebih kecil daripada 0 karena ada di sebelah kiri. Semakin kiri bilangan, semakin kecil nilai dari bilangan tersebut. Contoh lagi, negatif 1, lalu di sini ada negatif 2. Negatif 1 sama negatif 2, kira-kira mana yang lebih kecil? Yang mana ayo? Nah, tentunya negatif 2. Kenapa? Karena negatif 2 itu lebih jauh dari 0. Gitu kan ya? Semakin kiri, semakin kecil. Nah, berarti negatif 2 itu lebih kecil daripada negatif 1 dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini, berarti bilangan yang paling kecil di garis bilangan itu adalah negatif 5. Termasuk negatif 5 itu lebih kecil daripada 0. Kenapa? Karena ada paling sebelah kiri. Gitu. Ingat ya, itu perlu diingat. Nah, selanjutnya untuk hari ini kita akan belajar membandingkan bilangan bulat. Manakah yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nanti kalian, Ibu akan beri tugas untuk melengkapi tanda dari dua bilangan. Misalkan, di sini ya contohnya. Misalkan contohnya seperti ini. Nah, misalkan seperti ini contohnya. Ada bilangan misalkan negatif 5 dengan negatif 7. Kira-kira mana nih tanda yang lebih tepat? Apakah lebih besar, ataukah lebih kecil, ataukah sama
dengan. Nah, kalau kita lihat, negatif